geometri dan ada yang aritmatik. Ya, kalau kalian masih ingat ya, ada baris aritmatika dan ada baris yang geometri. Nah, untuk baris yang aritmatika itu adalah baris yang selisih antar bilangannya itu nominalnya tetap, angkanya tetap. Ya, selisih 2, selisih 3, selisih berapapun itu angkanya tetap. Nah, tapi kalau yang baris geometri itu selisih angkanya bisa berbeda-beda, tapi rasionya yang tetap. Misalkan bilangan pertama dan bilangan kedua itu 2 kalinya. Kemudian bilangan ketiga dan keempat itu 2 kalinya juga. Terus 2 kali seperti itu. Nah, itu tentang baris dan deret ya. Kalau deret itu jumlahnya, jumlah dari barisnya. Nah, sekarang kita akan coba mengaplikasikan hal tersebut di kasus-kasus lain yang lebih sedikit kompleks ya. Nah, bentar, nggak mau jalan. Oke. Nah, di kasus ini kita akan mencoba mengenal istilah bunga sederhana. Maksud dari bunga sederhana itu adalah bunga yang besarnya itu sama ya setiap periodenya. Ya karena dia hanya dikalikan dengan nilai awal dari investasi atau tabungan atau pinjaman. Ya, jadi kalau kita melihat definisi ini, dia besarnya sama setiap periodenya. Berarti misalkan saya dapat bunga bulan pertama sekian, maka bulan kedua dan seterusnya juga sama. Ya. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, berarti ini adalah bentuk lain dari baris aritmatika. Ya, karena besarnya sama. Misalkan saya nabung 100.000. Saya nabung 100.000. Kemudian dapat bunga, misalkan bunga sederhana itu 10%. Ya, 10% setiap bulan. Bukan setiap tahun ya, setiap bulan. Berarti satu tahunnya berapa itu? 120% ya. Banyak sekali ya, 120%. Nah, misalkan saya nabung 100.000 dapat bunga 10% tiap bulan. Nah, maka bunga di bulan pertama itu 10% dari 100.000. Berarti berapa nih? 10% dari 100.000? Ada yang bisa bantu saya? 10.000 ya? Ya, bulan pertama 10.000 bunganya. Bulan kedua, karena dia besarnya tetap, dia bunganya adalah bunga sederhana, maka ini lagi-lagi saya dapat 10.000 terus. Nah, ini dia. Bulan ketiga juga sama, saya dapat bunga 10.000. Terus seperti itu. Nah, ini berarti adalah selisihnya kan sama. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga selisih bunganya sama 10.000, 10.000, 10.000. Berarti ini adalah bentuk aplikasi dari konsep baris aritmatika. Nah, beda halnya kalau kita berbicara ada satunya selain bunga sederhana itu ada namanya bunga majemuk. Ya, nanti ada di slide berikutnya. Ini langsung saya jelasin di sini supaya gampang membedakannya. Nah, kalau bunga majemuk dia merupakan bentuk lain atau aplikasi dari baris geometri. Jadi misalkan contoh yang tadi, saya punya tabungan 100.000, ya, kemudian bunganya itu 10% per bulannya. Nah, di bulan pertama saya akan dapat bunga 10.000. Nah, di bulan kedua bunganya tidak lagi 10.000 karena bunga majemuk itu dikalikan dengan saldo terakhir, bukan saldo awal. Kalau bunga sederhana ini kan dikalikan dengan nilai awal ini. Nilai awalnya 100.000. Nah, tapi kalau di bunga majemuk itu dikalikan dengan saldo akhir. Saldo akhirnya itu kan 110.000. Berarti bunganya di bulan kedua berapa? 10% dari 100. 11.000. 11.000. Ya, 11.000 ya. Nah, 11.000. Kemudian di bulan ketiga, nah di bulan ketiga saldonya, bunganya berapa bunganya? Berarti di bulan ketiga saldo saya berapa? Saldo saya 121.000 kan ya? Nah, 10% dari 121.000 itu berapa? Bisa bantu saya? 10% dari 121. 12.100. 12.000 100. Nah, ya.
Ini kan beda-beda nominalnya. Ini 10.000, 11.000, 12.000, 100, begitu seterusnya. Tapi rasionya, ya rasionya ini sama. Ya, ini bilangan pertama itu berapa? Nominal angkanya 100.000. Bilangan kedua itu 100 berapa? 10.000 ya. 110.000 110.000 ya. Nah, 110.000. Oh, 110.000 Kak. Nah, bilangan ketiga tinggal ditambah terus. Nah, ini rasionya selisih antara ini 10, ini selisih ke sini 11.000 misalkan ya. Nah, itu dia rasionya sama-sama 10%-nya. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang bunga majemuk, ya itu sebenarnya kita berbicara tentang konsep dari baris geometri. Ya, ini konsepnya kalau kita berbicara tentang bunga, ada bunga sederhana dan bunga majemuk. Sebelum saya lanjut lebih jauh, saya tanya, kenapa sih bank itu, bank ya, BANK, bukan pakai G karena beda nanti artinya. Nah, bank ini kenapa kok dia memberikan bunga? Kira-kira kenapa? Supaya kalian paham kenapa kok ada muncul konsep bunga itu ya, atau interest dalam bahasa Inggrisnya. Kira-kira kenapa bank kok sampai ngasih bunga ke kita? Ada yang bisa bantu saya? Ayo, atau perlu ditunjuk? Ya bagi Filki. Ada Filki? Iya, Pak. Nah, kira-kira kenapa kok bank memberikan bunga? Kira-kira kenapa? Ayo, kira-kira kenapa? Untuk sumber pendapatan bank, Pak. Untuk sumber pendapatan bank. Loh. Yang dikasih bunga itu saya atau banknya ya? Atau saya ngasih bunga ke bank? Kalau saya nyimpan Nasabahnya yang dikasih bunga. Yang berhutang yang dikasih bunga. Nasabahnya yang dikasih bunga. Kalau saya Gimana, nyimpan Pak? uang di bank, saya punya tabungan di bank, Iya. itu saya dapat bunga atau saya justru ngasih bunga ke banknya? Kira-kira gimana? Ngasih bunga kayaknya, Pak. Gimana saya yang ngasih bunga ke bank gitu? Iya. Iya. Saya nyimpan uang di bank, saya punya misalkan saya taruh rekening saya di bank 1 juta gitu. Kemudian tiap bulan saya ngasih bunga ke bank gitu. Kalau bunga 10% berarti saya ngasih 10% dari tabungan saya ke bank. Apakah seperti itu? Tidak. Kayaknya sih iya, Pak. Tidak. Bentar, tahan dulu jawabannya. Bentar. Saya ambil ini dulu. Bentar. Ya. Gimana? Saya punya uang di bank nih, saya naruh uang di bank. Ya, tentu kalian juga punya tabungan di bank ya. Itu kalian dapat bunga dari bank atau justru kalian yang ngasih bunga ke bank?
Kalau punya tabungan, kita berbicara dalam konteks tabungan. Dapat bunga. Loh, ngasih bunga, Pak. Ngasih bunga, Pak. Ngasih bunga apa dapat bunga? Dapat bunga. Ngasih bunga, Pak. Dapat bunga. Oke. Ngasih bunga. Oke, sekarang saya tanya satu persatu yang menjawab dapat bunga. Kenapa kita dapat bunga? Kan kita menabung, Pak. Itu uang yang kita tabung di bank kan bisa digunakan bank untuk memberikan pinjaman dan lain-lain, sehingga kita dapat balas jasa dari uang yang kita simpan. Balas jasa dari uang yang kita simpan. Oke, kalau yang kita ngasih bunga malah ke banknya. Saya nitip uang nih ke bank kan ya, kan nabung di bank itu sebenarnya nitip uang. Saya ngasih bunga ke banknya. Itu kenapa kok justru saya yang ngasih bunga ke bank? Tadi banyak yang jawab ngasih bunga. Kira-kira kenapa? Untuk jasa, Pak, biaya admin. Kan biasanya ada potongan per bulan. Potongan per bulan atau biaya administrasi, apakah itu disebut dengan bunga? Tidak, Pak. Kalau bunga, dia dinyatakan dengan rate atau dengan persentase. Bunganya berapa? Bunganya 2,5%. Berapa? Oh, 5%. Gitu ya, dapat kalau nabung ke bank dapat bunga 5% misalnya. Nah, kalau biaya administrasi, apakah berbentuk persentase? Tidak. Ya, enggak. Tapi langsung berbentuk nominal kebijakan bank. Misalkan di bank BTN itu kalau nggak salah itu 12.000. Ya. Kalau di BCA itu berapa ya? Saya lupa di BCA karena saya udah lama nggak punya rekening BCA. Itu mungkin kisarannya 20.000. Ya, sebesar apapun atau sekecil apapun, tidak peduli nilai tabungannya ya. Kalian punya tabungan 100.000 di BCA, itu ya tetap potongannya 20.000 misalkan. Atau kalian punya rekening di BCA itu 5 miliar, ya tetap aja potongannya 20.000. Nah, itu yang dinamakan dengan biaya administrasi. Dia tidak terikat oleh suku bunga. Nah, sedangkan kalau bunga ini itu adalah sesuatu atau imbal jasa atau imbal return ya yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Ya, karena apa? Karena kita sudah meminjamkan uang ke pihak bank. Ya, kita meminjamkan uang ke pihak bank. Makanya bank memberikan bunga ke kita. Sama analoginya kalau kita yang pinjam uang ke bank, maka kita yang harus ngasih bunga ke bank. Nah, kita pinjam uang ke bank, misalkan mau kredit, ya dikasih uang 100 juta sama bank. Nah, maka saya harus membayar balas jasanya sekian persen seperti itu. Nah, itu adalah konsep yang dipakai di dunia perbankan. Karena kita dianggap meminjamkan uang ke pihak banknya. Sehingga banknya bisa memutar uang kita untuk modal dia. Memutar dalam bentuk apa? Dia bisa berinvestasi atau bukan investasi ya, tapi dia bisa menyalurkan kredit ke pihak-pihak yang membutuhkan. Ya, dengan tingkat suku bunga yang lebih besar daripada yang dia berikan ke kita. Misalkan saya nabung uang ke bank itu suku bunga bank itu sangat kecil sekali ya, sekitar 2 atau 3% katanya, 2% mungkin, bahkan ada yang cuma 1, sekian persen per tahun bukan per bulan. Ingat, kalau kalian nabung itu bunganya itu per tahun, walaupun bunganya dikasihkan per bulan tapi hitungannya per tahun. Nah itu kecil sekali, 1-2% saja. Nah sedangkan bank ketika dia menyalurkan kredit ke pihak lain, ke pihak ketiga, maka dia akan menarik bunga yang jauh di atas suku bunga yang kita terima sebagai penabung. Dia biasanya kalau suku bunga kredit itu kisarannya ada di 8%, bahkan lebih, minimal 8%. Ada yang sampai 14% per tahunnya. Nah dari sana bank akan memperoleh selisih, ya selisih itulah yang menjadi keuntungan pihak bank. Ya, misalkan dia minjamin uang ke orang lain, dia ngasih bunga 13% misalkan ya. Mana kursor saya kok hilang. Ya, misalkan dia nyalurkan kredit dapat bunga 13%. Dari bunga ini yang diberikan ke penabung itu kisarannya cuma 1-2% saja per tahunnya. Loh, kenapa kok selisihnya besar sekali, Pak? Selisihnya karena dia untuk biaya operasional. Ya, dia untuk gaji pegawainya dan lain-lain, membangun infrastruktur,
dia memberikan layanan jasa ATM, mobile banking, itu kan semua ada biayanya. Nah, dia dapatnya dari sana, ada selisihnya. Makanya para pegawai bank itu biasanya gajinya gede-gede. Ya, kalian baru masuk saja fresh graduate, itu kisarannya ada di angka 7-8 juta. Baru masuk saja ya fresh graduate itu sekitaran segitu. Beda jauh dengan sektor-sektor yang lain. Karena dia memang luar biasa penghasilannya. Seperti itu. Ini dari pihak dari sisi bunga. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa kok bank itu memberikan bunga walaupun kecil? Kenapa? Saya nabung ke bank dapat bunga, bunganya kisarannya ya paling kisaran 1-2% saja. Kira-kira kenapa sih? Kira-kira kenapa? Sebagai sumber pendapatan bagi banknya, Pak. Enggak, terbalik Mas. Bank ngasih bunga ke kita, bukan mengenakan. Mengenakan berarti kita yang harus bayar. Ngasih, berarti kita yang dapat nih. Saya naruh uang di bank 100.000. Saya naruh uang 100.000 di bank. Nah, tiap bulan saya akan dapat bunga tuh di rekening saya. Wah, mungkin kisarannya 100-200 rupiah begitu ya, kecil sekali. Tapi kenapa kok tiba-tiba bank ngasih bunga ke saya? Kira-kira kenapa? Agar kita mau nabung di bank. Agar kita mau nabung di bank. Kenapa kok kita nabung di bank kok harus dapat bunga? Ada yang tahu kenapa? Konsepnya. Kira-kira kenapa? Ada yang pernah dengar istilah ini? Time value of money. Time value of money. Nilai waktu dari uang. Ada yang tahu? Time value of money. Nilai waktu dari uang. Sekarang saya tanya. Kalau sekarang saya punya uang 100.000 saat ini, ya, kemudian uang ini saya simpan selama 1 tahun, nilainya apakah tetap 100.000 atau naik atau turun? Kira-kira kalau saya simpan selama 1 tahun ini, uang 100.000 tadi. Turun mungkin Pak. Naik Pak. Naik, turun. Saya ke yang Nasrullah dulu, yang bilang naik. Kenapa kok naik, Mas? Kenapa kok nilainya naik? Di unmute dulu. Oh, itu apa Pak? Kan ada bunganya, jadi kan bunganya dari bulan per bulan itu kan masuk terus kayak deposito gitu, kita nabung di bank, terus bunga per bulan masuk. Bunga per bulan masuk. Oke, terima kasih pendapatnya Mas Nasrullah. Kalau dari Mas Ibrizuna, oke, Mas Ibrizuna. Kira-kira kenapa Pak, tadi saya kira saya nyimpennya itu tanpa ada bunga, cuma 100.000 disimpan aja gitu. Oh ya wes, gitu. Kita ikutin konsepnya Mas Ibrizuna. Ya, kalau misalnya ya, nyimpennya ini nggak di bank Mas, nyimpennya di bawah kasur, 1 tahun kemudian dikeluarkan, nilainya naik atau turun? Kalau menurut saya turun mungkin karena ada inflasi. Karena ada inflasi. Oke, menarik sekali konsep yang dibawa oleh Mas Ibrizuna. Sekarang saya coba hadirkan kasus, bukan kasus ya. Ini apa? Saya hadirkan inflasi 2019 saja. Karena di 2020 kita ada COVID, itu yang tidak bisa kita jadikan acuan ya. Karena saat ada COVID itu perekonomian kita nggak normal. Nah ini dia, BPS mencatat inflasi di 2019 itu 2,7%. Inflasi itu apa? Kenaikan harga.
Ya, yang berlaku secara umum. Artinya barang-barang itu naik rata-rata 2,72%. Oke, kita lihat. Oh, ternyata. Artinya apa? Artinya kalau saya punya uang 100.000, saya simpan di bawah kasur, kemudian tahun depan saya keluarkan uang saya, nilainya akan berkurang sebanyak 2,72% karena ada inflasi. Ya. Atau gampangnya gini, kalau sekarang ada baju seharga 100.000, maka tahun depan bajunya sudah naik 2,72%. Artinya uang saya yang 100.000 tadi udah nggak bisa lagi dibelikan baju tadi. Ya, karena ada inflasi. Ya, sekarang kita lihat suku bunga tabungan di bank. Itu berapa sih rata-rata? Kita cek dulu. Nah, bisa dilihat di sini. Ya. Ini tingkat suku bunga tabungan di Bank Mandiri saja. Tabungan mandiri ini tabungan yang biasa, tabungan bisnis, tabungan mandiri rencana. Nah, tabungan mandiri rencana ini biasanya itu dia nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Dia ada jangka waktunya baru boleh diambil, mirip deposito. Nah, biasanya yang berlaku umum itu ada di tabungan ini. Ya, mandiri dan tabungan mandiri bisnis ini. Mandiri bisnis itu seperti tabungan prioritas, gitu ya. Tabungan prioritas. Artinya apa? Bunga tabungan itu kecil sekali. Tidak sampai 2%. 1,9%. Ini kan 0 sampai, ya anggap saja kita ambil maksimal 1,9%. Padahal tadi inflasinya 2,72%. Artinya kalau saya nyimpan uang di bank 100.000, anggap saja banknya baik hati, dia nggak mau motong uang saya karena tahu uang saya cuma 100.000. Kalau dipotong 10.000 tiap bulan habis ini, nggak sampai 10 bulan udah habis ya. Nah, dia baik hati, oke ini kasihan ini, Arif ini uangnya cuma 100.000, udah nggak usah dipotong lah. Kemudian dia ngasih bunga ke saya 1,9%, dikasih bunga maksimal. 1 tahun kemudian saya kena inflasi 2,72%. Untung atau rugi saya nabung di bank? Untung atau rugi kira-kira? Rugi, Pak. Kenapa kok rugi? Karena nilai inflasinya lebih besar dari bunga bank. Nilai inflasinya lebih besar dari bunga bank. Artinya apa? Kalau saya naruh uang di bank 100.000, uang saya akan bertambah 1,9% karena dapat bunga tadi. Tapi secara nilai akan mengalami penurunan 2,72% karena adanya inflasi. Ya, bisa dipahami sampai sini konsepnya? Atau bingung? Atau mergo sawan nih kira dijak mikir untuk bulat ngeluh. Paham ya maksudnya ya? Saya punya uang 100.000, saya taruh di bank dapat bunga 1,9%. Artinya kalau kalian hitung 1,9% dari 100.000 itu berapa? 1.900 mungkin ya. Nah, jadi uang saya itu jadi 101.900. Kemudian setelah 1 tahun ternyata harga kaos yang mau saya beli, yang awalnya kaosnya harganya 100.000 tadi, ternyata sudah naik sebanyak 2,72%. Artinya nilai harga kaosnya sekarang menjadi Rp102.720. Uang saya yang saya taruh di bank itu nilainya nominalnya cuma 101.900. Bisa nggak saya beli kaos? Enggak. Padahal kalau saya tidak menyimpan uang di bank, saya bisa beli kaos loh. Tahun kemarin saya bisa beli kaos. Kan harganya 100.000 kaosnya. Uang saya juga 100.000. Saya tundalah, saya mau taruh di bank dulu uang saya. Dapat bunga 1,9%. Kemudian ketika saya ambil semua uang saya di bank plus bunganya tadi, dengan asumsi nggak ada potongan ya, nggak ada biaya administrasi. Saya pergi ke pasar nih, ternyata kaosnya sudah naik 2,72%. Saya akhirnya melongo, nggak jadi beli kaos. Artinya apa? Ternyata tingkat suku bunga di bank itu lebih rendah daripada tingkat inflasi. Nah, sehingga apa? Sehingga menaruh uang di bank kalau tujuannya hanya untuk hanya untuk ya
nggak ada tujuan apa-apa lah. Kalian punya uang sisa yang nggak terpakai, begitu, kemudian kalian taruh bank, itu adalah keputusan yang keliru. Kenapa? Karena kalian justru menurunkan nilai uang kalian. Ya, dari tahun ke tahun nilainya itu nggak bakalan bertambah, turun terus gitu. Ini belum kena biaya potongan ya. Ditambah potongan administrasi 20.000 per bulan, tambah habis uangnya. Nah, ini dia. Ternyata tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank itu sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan inflasi yang harus kita hadapi, 2,72%, rata-rata 2,5% lah tiap tahun itu. Nah, ini yang terjadi di dunia perbankan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok bank itu ngasih bunga kecil sekali? Kenapa? Karena dia sudah memberikan layanan ke kita. Pertama, layanannya keamanan, uang kita aman di bank. Kalau ada apa-apa, banknya bangkrut, kita masih bisa klaim itu ke pemerintah melalui LPS atau lembaga penjamin simpanan, asalkan tabungan kita nggak lebih dari 2 miliar. Ya, kalau lebih dari itu nggak ditanggung oleh LPS. Ya, 2 miliar. Itu yang pertama, layanan keamanan. Yang kedua, layanan kemudahan transaksi. Ya, kita nggak perlu bawa uang cash, kita cashless saja, kita cukup bawa ATM saja kemana-mana. Itu. Kemudian kita bisa shopping kemana-mana tanpa ngeluarin uang. Maksudnya ngeluarin uang tunai, begitu ya. Jadi ya, itu layanan-layanan diberikan oleh bank. Sehingga apa? Sehingga bank merasa dengan layanan-layanan itu semuanya, dia cukup memberikan kita bunga yang sangat kecil sekali ini tadi. Nah, sehingga kalau kalian punya uang banyak dan tidak terpakai uangnya, daripada taruh di bank sebagai tabungan, taruhlah di produk investasi yang lain atau instrumen investasi yang lain. Kalian bisa googling sendiri apa instrumen investasi itu. Ya, jangan taruh di bank. Kenapa jangan taruh di bank? Bukan jangan taruh di tabungan. Nah, karena ada katanya Lo Keng Hong ya. Lo Keng Hong itu bank. Nah, saya kasih ininya ya. Nah, ini dia. Ini katanya Lo Keng Hong, kita menyimpan uang ke bank itu bisa bikin kita miskin pelan-pelan. Kenapa? Karena dengan uang yang sama, bunga yang kita dapat sedikit, belum lagi dipotong biaya administrasi, ya. Kemudian kita harus menghadapi inflasi yang jauh lebih tinggi daripada bunganya. Sehingga nilai uang kita akan terus tergerus atau terus menjadi hilang, begitu ya. Nah, ini dia. Ini konsep time value of money atau TVM. Nah, kita balik lagi ke sini. Sehingga apa? Sehingga menyimpan uang di bank itu bukan hal yang menarik bagi banyak orang, begitu ya. Makanya bank sekarang berlomba-lomba untuk apa? Untuk memberikan layanan yang luar biasa. Ya. Untuk apa ya? Untuk menarik orang supaya menyimpan itu. Karena menyimpan uang di bank itu sebenarnya nggak menarik. Ya, kita dapat bunganya cuma sedikit, kena potongan, belum lagi ada inflasi lagi. Itu dia. Oke. Di sini ada yang namanya Fania. Maaf, saya bukan PJ-nya ya. Saya yang ngajar. Kalau ada yang namanya Fania di sini, Fania siapa ini ya? WA saya, tanya apakah saya PJ, matkul. Enggak, saya bukan PJ-nya. PJ-nya Mas siapa di sini ya? Mas Malikul kalau nggak salah ya. Iya Pak. Ya. Itu. Satu lagi bukan hanya untuk Mbak Fania, untuk semuanya ya. Budayakan entah itu ke siapapun, entah ke teman sendiri, ya usahakan salam lah. Ya, kalau kalian bukan orang Muslim, ya selamat pagi, selamat siang atau maaf begitu ya. Jangan pakai PPP gitu ya. Itu kan nggak sopan ya. Entah ke orang tua, entah ke teman, kalau di PPP itu kan apa gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini kita berbicara tentang bunga sederhana ya. Nah, kalau bunga sederhana seperti yang dikatakan tadi, dia besarnya tetap tiap periodenya. Nah,
Untuk mencari berapa jumlah uang kita setelah kita menabung itu menggunakan rumus yang ini, FN. Ya, P itu adalah tabungan awal kita. Kemudian I itu adalah tingkat suku bunganya. N adalah berapa lama kita menabungnya. Ya, berapa lama kita menabungnya. Misalkan saya nabung 100.000, tingkat suku bunganya misalkan 5%, selama berapa? Selama misalkan 5 tahun, maka ini dikalikan 5. Itu ketemu uang saya setelah 5 tahun sekian. Ya. Nah, ini dia. Ini apa namanya? Cara perhitungannya. Ya, jika A investasi 50 juta, nah ini dia, 50 juta selama 4 tahun, kemudian bunganya pakai bunga sederhana, simple interest 12% per tahun, uangnya setelah tahun keempat atau setelah 4 tahun itu akan menjadi sekian, 74 juta. Nah, nggak peduli apakah dia dibayarkan tahunan atau dibayarkan bulanan, ya misalkan dibayarkan bulanan, maka dia tetap hasilnya 74 juta. Kenapa? Karena setiap kali pemberian bunga itu nominalnya sama terus. Beda dengan bunga majemuk. Ya, ketika dia diberikan bunga bulanan dengan tahunan itu maka akan menghasilkan hal yang berbeda juga. Tapi kalau bunga sederhana nih bisa kalian cek 50 juta dikalikan sekian kali 48 itu sama dengan 74 juta juga. Ini kalau bunganya dibayar setiap bulan ya. Kenapa ini 0,01 Pak? Bukan 12%, karena kalau setahun 12%, maka satu bulannya 1%. N-nya bukan lagi 4 tahun, tapi 4 tahun dikalikan 12 bulan, jadinya 48. Tapi dia besarannya sama, tetap 74 juta juga. Gitu ya, ini kalau kita berbicara bunga sederhana. Nah, sekarang kita melihat ini adalah present value. Present value ini agak menarik. Present value itu adalah nilai sekarang, ini rumusnya. Apa maksudnya nilai sekarang? Nah, ini dia, saya kasih kasus. Ya. Nah, ini dia. Misalkan saya atau siapa nih, Lisa, dia pengen punya uang 20 juta. Kapan? 4 tahun lagi. Nah, kalau atau jika bank itu memberikan bunga 15%, pakai modal bunga sederhana, berapa yang harus saya tabung sekarang? Nah, kalau bunganya dibayar 1 tahun sekali, maka kita mencari P-nya sekarang. Berapa yang harus saya tabung? Ini uang yang ingin saya peroleh 4 tahun lagi, dibagi dengan 1 plus I. I ini adalah suku bunganya 0,15 dikalikan dengan 4 tahun. Berarti sekarang saya cukup menabung 12.500.000 saja. Nanti selama 4 tahun, ya selama 4 tahun kemudian, dengan tingkat suku bunga 15% ini, maka uang saya akan menjadi 20 juta. Ya ini dengan asumsi bunganya 15%. Tapi kayaknya kan nggak ada bank ngasih bunga 15% tuh. Kalian bisa cek sendiri. Ya seperti itu. Gimana kalau bunganya dibayar per bulan? Ya sama saja. Ini tinggal dijadikan dibagi dengan 12, ini dikalikan dengan 12. Seperti itu. Ini nilai sekarang atau present value ya. Present value dari bunga sederhana. Seperti itu. Nah, next. Nah, ini sekarang bunga majemuk. Nah, ini yang akan kita bahas mendalam. Kenapa? Karena bank sekarang menggunakan sistem bunga ini. Dan ini berbeda sekali dengan bunga sederhana. Kalau bunga majemuk, sama seperti yang saya kemukakan di awal tadi. Nah, ini ya. Dia bunganya itu didasarkan pada akumulasi bunga dan saldo periode sebelumnya. Ya, jadi total saldonya berapa? Setelah ditambah bunga bulan kemarin atau tahun kemarin, maka itu yang akan dijadikan dasar untuk menghitung bunga bulan berikutnya. Nah, rumusnya ini untuk mencari nilai berapa sih yang sudah saya tabungkan. P itu yang saya tabungan awal saya, P-nya. I, ini dipangkatkan N. Pangkat ini ya. Pangkat N. Oke, sekarang kita ke contoh. Contoh yang sama masih. Saya punya uang 50 juta lagi. Tapi sekarang saya dapat bunga majemuk 12%. Kalau tadi kan dapat bunga sederhana. Kemudian saya tabung selama 4 tahun. Nah, setelah dihitung menggunakan rumus, saya dapat nominal 78 juta sekian. Kalau kita bandingkan dengan bunga sederhana tadi, ya, yang simple interest tadi,
Nah, simple interest tadi dengan kasus yang sama 50 juta, 12% dan 4 tahun, kalau pakai simple interest atau bunga sederhana, saya cuma dapat 74 juta. Nah, kelihatan bedanya ya, antara 78 juta dengan 74 juta. Hanya berbeda cara ngasih bunga saja. Ya, yang satunya menggunakan baris aritmatika, sedangkan yang majemuk ini menggunakan baris geometri, menghasilkan hal yang berbeda. Ya. Bedanya juga lumayan ya. Awalnya 74, sekarang jadi 78,6. Berarti ini selisih 4,6 juta sendiri. Nah, ini selisih yang lumayan. Ya, dengan bunga cuma 12%. Bayangkan kalau misalkan bunga majemuknya bukan 12% per tahun, tapi misalkan seperti pinjol ilegal itu ya, pinjol ilegal itu sampai 60% per tahunnya. Nah, itu selisihnya luar biasa sekali begitu ya. Makanya ada orang yang bilang saya pernah pinjol itu cuman pinjam 1.500.000 ya. Tapi ketika saya setelah 2 bulan saja saya nggak bayar 2 bulan, tiba-tiba tagihan saya membengkak jadi 16 juta. Ada sempat orang yang curhat kayak gitu ya. Kenapa? Karena bunganya luar biasa dan pinjol itu menerapkan bunga majemuk. Ya, sama seperti bank menerapkan bunga majemuk. Tapi kalau bank kan bunganya wajar ya. Tapi kalau pinjol itu bunganya luar biasa. Bahkan ada yang sampai ratusan persen. Sehingga luar biasa sekali. Nah, ini dia kalau kita berbicara konsep bunga. Ya. Nah, bagaimana kalau frekuensi bunganya itu diberikan lebih dari 1 kali? Kalau yang tadi kan bunganya tahunan, yang ini, ya. Nah, ini kan diberikan tahunan. Nah, kalau misalkan diberikan bulanan atau harian atau semesteran, maka tinggal bunganya ini dibagi dengan M. M itu apa? Frekuensi pembayaran bunga. Dalam setahun ada berapa kali? Pangkatnya dikalikan juga dengan M. Gitu ya. Nah, ini tergantung soalnya. Nanti ada yang annual, sistem pembayarannya annual, berarti dia tahunan, setahun sekali. Ada yang semi annual, berarti dia semesteran, setahun 2 kali. Kemudian ada yang kuartal, pakai Q, ya. Kuartal, berarti dia setahun dibayar 4 kali. Ada yang bulanan, kalau bulanan biasanya langsung dibilang monthly gini. Monthly. Kemudian ada yang daily, harian. Nah, daily. Ini periode pemberian bunga. Ada yang setahun sekali, ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun 4 kali, kuartal dia bilangnya, ada yang tiap bulan, monthly, dan ada yang harian. Nah, kalau setahun monthly berarti ini setahun dibagi 12. Ini 12. Kalau kuartal berarti dibagi 4, gitu saja. Kalau daily, nah ingat daily itu biasanya kita menggunakan 365. Ya, bank itu biasanya menggunakan 365. Seperti itu. Sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Ini kalau frekuensi pembayaran bunga. Wah, Fania langsung live dia ya. Kayaknya ini tadi yang chat saya pakai PPP tadi. Kirain itu hanya ada dia nih ya, ngechat orang pakai PPP gitu ya. Kirain hanya ada di meme gitu. Ternyata baru kali ini saya dicat orang dengan awalan P. P itu apa? Peace kah? Peace, damai kah atau apa ya? Ya, ini langsung kita ke contohnya ya. Ini masih kasus yang sama tadi, uangnya 50 juta, kemudian diberikan bunga 12%, bunga majemuk setiap bulan. Nah, bulan tadi kan tahunan, selama 4 tahun. Nah, sekarang saya dapat uang 80 juta. Ternyata berbeda ya. Kalau diberikan tahunan, tadi saya dapat uang tadi 78 juta. Dengan majemuk secara tahunan 78,6. Nah, tapi kalau misalkan tadi pakai bunga sederhana dapatnya 74 juta. Nah, kelihatan kan ya? Nah, ini dia. Bulanan dengan tahunan saja udah beda angkanya, selisihnya. Tadi dapat 78, sekarang dapat 80. Begitu. Nah, ini selisih-selisihnya kalau kita menggunakan
tingkat suku bunga yang berbeda dan juga pembayaran bunganya berapa kali dalam setahun gitu ya. Berbeda juga. Ini khusus di bunga majemuk ya. Perbedaannya hanya ada di bunga majemuk. Bulanan, tahunan, harian tuh beda-beda hasilnya. Tapi kalau di bunga sederhana atau simple interest ya dia nggak peduli apakah bunganya dibayarkan setahun sekali, setahun 2 kali, tiap bulan ataupun harian, dia tetap sama. Jumlah akhirnya tetap sama. Seperti itu. Itu ya. Itulah kenapa semua bank sekarang menggunakan model bunga majemuk. Supaya apa? Supaya lebih menarik bagi nasabah atau bagi para penabung. Karena apa? Dengan bunga majemuk kita bisa memperoleh hasil yang lebih besar lagi. Seperti itu. Dibandingkan dengan bunga sederhana. Tergantung pemberian bunganya. Gitu. Nah, kalau tadi ada present value dari bunga sederhana, sekarang ada present value dari bunga majemuk juga. Apa itu present value? Tadi adalah nilai sekarang. Nah, ini contohnya. Misalkan saya ingin punya uang 30 juta dalam 3 tahun. Nah, kalau misalkan bunganya itu 15% per tahun, bunga majemuknya, berapa yang harus saya tabung? Nah, ini asumsinya, di jawaban saya ini, saya mengasumsikan bunganya dibayarkan setiap tahun. Maka langsung saja 0,15 dipangkatkan 3. Berarti sekarang saya cukup menabung 19 juta. Dalam jangka waktu 3 tahun, uang saya akan menjadi 30 juta. Ini kalau pakai bunga 15%. Ya, walaupun kita nggak pernah jumpai, kita nabung dapat bunga 15%. Tapi kalau kita pinjam uang, bunga 15% itu sudah kecil sekali ya. Bahkan banyak yang di atas itu. Kalau kita pinjam. Ya. Nah, ini sama kayak tadi. Kalau bunganya lebih dari 1 kali, ya. Nah, maka tinggal I-nya aja dibagi dengan M, berapa kali pembungaannya dalam setahun, pangkatnya dikalikan M lagi. Gitu saja. Oke, itu tadi tentang bunga sederhana dan bunga majemuk. Ya, bunga sederhana dan bunga majemuk. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke anuitas. Anuitas ini berbeda dengan yang tadi. Oh ya, perlu saya tekankan lagi di kasus-kasus yang tadi, bunga sederhana dan bunga majemuk itu nabungnya cuma 1 kali. Ya, saya nabung misalkan 20 juta 1 kali saja, kemudian dapat bunga sekian persen selama sekian tahun, uang saya jadi berapa? Jadi nabungnya cuma 1 kali. Bunga sederhana dan bunga majemuk perhitungannya gitu. Nabungnya 1 kali. Pakai rumus-rumus yang tadi. Tapi kalau kita sudah berbicara, Pak, gimana kalau saya nabungnya itu tiap bulan selama setahun, kemudian dapat bunga. Nah, itu konsepnya kita menggunakan konsep anuitas ini. Ya, bukan konsep bunga majemuk atau bunga sederhana lagi, tapi menggunakan konsepnya anuitas. Oke, silakan dari sini kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Enggak ada? Oke, kalau enggak ada saya lanjutkan dulu ya. Ini adalah konsep anuitas. Nah, di konsep anuitas ini dia berbeda dengan bunga yang majemuk dan sederhana tadi. Nah, kalau kita berbicara anuitas berarti berbicara tentang rangkaian. Berarti kita bayarnya atau kita nabungnya itu berkali-kali, enggak cuma 1 kali saja. Nah, dengan jumlah yang tetap, tapi ya catatannya dengan jumlah yang tetap. Misalkan saya nabung tiap bulan 100.000 terus ya. Saya taruh di bank 100.000, 100.000, 100.000 terus selama 5 tahun. Nah, kalau begitu 5 tahun lagi uang saya menjadi berapa? Nah, ini rumusnya. SN. P adalah uang yang saya tabungkan setiap periodenya. Kalau saya nabungnya tiap bulan, berarti periodenya bulanan. P-nya, ini di sini dikatakan anuitas ya.
Misalkan saya nabung 100.000 terus seperti itu ya. Kemudian rumusnya dikalikan dengan 1 plus I. I adalah tingkat suku bunga. Ya, sebentar. Kok error. Ya, dikalikan dengan I atau tingkat suku bunganya. Kemudian dikalikan dengan N. N adalah periodenya. Berapa kali saya menabung? Misalkan saya nabung bulanan selama 2 tahun. Berarti N-nya ada 24. Seperti itu. Nah, ini kita menghitung future value. Artinya nilai masa akan datang. Ya, setelah saya nabung, berapa sih uang saya? Nah, itu namanya future value. Ya. Konsep ini bisa kita balik ya. Ini tadi kan saya nabung 100.000 per bulan. Terus begitu ya. Dapat bunga sekian. Nanti berapa tabungan saya totalnya? Nah, konsep itu bisa dibalik seperti ini. Misalkan saya pengen punya uang 50 juta. 50 juta. 50 juta. Kapan punya uangnya? 5 tahun lagi. Ya, 5 tahun lagi. Artinya 5 kalau saya nabungnya itu bulanan. Ya, bulanan. Berarti dalam 5 tahun itu kan ada 60 bulan. Nah, ini kan bisa kita balik konsepnya. Berarti ini yang dicari adalah P-nya kalau begitu. Nah, saya mencari P. Saya harus menabung berapa banyak sih atau berapa jumlah tabungan saya yang saya tabungkan per bulan supaya saya dapat uang 50 juta. Berarti ini tinggal geser ke kiri P-nya, kita mencari P-nya. Di sini SN-nya di atas, pindah ke atas, dibagi dengan ini. Nah, ini pindah ke sini. Seperti itu rumusnya nanti jadinya. SN-nya berapa? Saya ingin punya uang 50 juta. Nah, tulis saja 50 juta sini. SN-nya 50 juta. Kemudian di bawah sini 1 plus I. I-nya berapa? Suku bunga yang saya dapatkan. Berapa persen per bulannya dapatnya. Nah, tinggal taruh sini. N-nya berapa lama saya nabung? Oh, 5 tahun. Kalau saya nabungnya bulanan, berarti di sini N-nya ada 60 bulan. Udah tinggal dihitung. Nanti ketemu. Berarti tiap bulan saya harus menabung sebesar P ini. Ya. Supaya apa? Supaya saya mendapatkan uang 50 juta. Seperti itu ya konsepnya. Tinggal dibalik-balik saja. Nah, ini tadi. Misalkan gini, Susan nabung uang 6 juta setiap tahunnya dengan bunga majemuk 15% per tahun. Jika diketahui nabungnya itu dari 2014 sampai 2019, berarti dia ada berapa nih? Ada 5 tahun. Nah, dan nabungnya setiap tahun. Berarti setahun sekali nabungnya. 5 tahun. Nah, berapa nilai uang Susan? Nilai uang Susan tinggal dimasukkan saja. P-nya ini 6 juta. Setahun nabung 6 juta. Kemudian dapat bunga 15% per tahun. Selama berapa lama? 5 tahun. Ketemu sekian. Nah, ya, ketemu sekian. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kalau saya balik, kayak tadi, misalkan Susan, dia pengen punya uang 75 juta. Waduh, kok error ya? Dia pengen punya uang 75 juta. Nah, 75 juta kita aja ya. 75 juta. Ini dihapus dulu. Nah, dia nabung mulai dari 2014 sampai 2016. Nabungnya selama 5 tahun. Bunganya 15% per tahun. Berapa kira-kira yang harus ditabung Susan tiap bulannya? Bisa nggak mencari? Pokoknya targetnya Susan pengen punya uang 75 juta. Berarti SN-nya yang di sini itu 75. Nah, sama dengan ininya belum diketahui. Kan ini yang mau dicari, ini adalah P-nya. Yang lain-lainnya kan sama. Silakan dicari berapa kira-kira yang harus ditabung oleh Susan setiap tahunnya. Jadi nabungnya setahun sekali aja, nggak usah bulanan. Silakan dicari.
Ada yang ketemu? Ya, Hanum, silakan. Ketemu berapa, Mbak Hanum? Ketemu 11.123 sekian, Pak. 11 juta. Berarti ini yang harus saya tabungkan per tahun. Tahun, ya. Ya, per tahun 11 juta. Yang lainnya ada yang ketemu? Atau justru berbeda? Silakan. Yang lainnya sama atau ketemu hal yang berbeda? Silakan. Azra, silakan, Mbak. Saya nemunya 11.250, Pak. 11.250. Oke, yang tadi, yang Mbak tadi itu 11 juta berapa, Mbak? Atau pas? 11.123. 123, yang tadi 11.200 ya, selisih sedikit. Oke, silakan berikutnya. Siapa yang mau ini mencoba? Ketemu berapa tadi? Ya, silakan. Siapa tadi? Saya ketemunya 11.123.666, berapa Sama gitu. ya, 11.100.000 ya. Iya, Pak. Yang tadi 11.100.000. Oke. Yang lainnya satu lagi mengkonfirmasi yang 11.200 atau 11.100. Ya, Akmal. Ini Pak, 11.123.666. Ya, berarti ketemu ya, itu hasilnya berarti 11.100.000. Kalau saya ingin punya uang 75 juta, nabungnya selama 5 tahun, per tahun dapat 15%. Ketemunya 11.100.000 ya. Nah, sekarang misalkan masih kasus yang sama, saya ingin punya uang 75 juta juga, tapi saya nabungnya itu bulanan. Ya, per bulan saya, bukan lagi per tahun, tapi per bulan. Berapa yang harus saya tabungkan per bulannya? Dengan asumsi yang sama, 5 tahun, 15% per tahun, tapi saya nabungnya bulanan. Per bulannya berapa berarti? Ada yang ketemu? Kalau nabungnya bulanan, bukan lagi tahunan. Ketemu berapa?
Ada yang ketemu? Kalau bulanan, yuk. Berapa jadinya nih? Ya, Hanum, Mbak Hanum lagi. Berapa, Mbak? Jadinya 2.566, sekian, Pak. 2.566, sekian. Oke, yang lainnya? Ada yang ketemu lainnya? 2566 ya. Sebulannya dia nabung seperti itu. Yang lainnya ketemu? Ada yang ketemu lainnya? 2.500.000 per bulannya. Kayaknya kalau dengan asumsi yang tadi benar ya, yang pertama yang tahunan tadi itu 11 juta, kayaknya nggak mungkin deh. 2,5 juta gitu ya. Setahun aja saya cukup nabung 11 juta tadi kan. Selama 5 tahun supaya dapat uang 75 juta. Ya. Nah, sekarang kalau saya nabung tiap bulan, masa nabungnya 2,5 juta? Berarti setahun dapat berapa juta itu ya? Di atas 11 juta dong. Nah, kayaknya nggak mungkin kalau jawaban 2.500.000 ya. Silakan, yuk ada jawaban lain? Kira-kira? Ayo, tanpa perlu ditunjuk. Ayo. Ayo, coba dihitung lagi Mbak Hanum. Kayaknya nggak mungkin kalau 2,5 juta begitu ya. Dengan asumsi jawaban 11 juta di awal tadi benar. Yang tadi yang selama 5. Tadi kan sudah banyak yang mengkonfirmasi ya 11 juta sekian, 11 juta sekian ya sama-sama semua. Anggap saja itu betul. Lalu tiap bulan saya harus nabung berapa sekarang? Kalau dijadikan bulanan. Nah, kalau dijadikan bulanan gitu berarti ininya apa namanya nih? Aduh kok bentar ya. Apa namanya nih? Rate-nya atau suku bunganya ini dibagi 12 dulu, Mbak. Kan dijadikan bulanan, dibagi 12 ya berarti ini berarti berapa nih? 0,0125. Ya, 0,0125 karena 15 bagi 12 itu 1,25. 1,25%, 0,025 ini juga sama 0,0125. Pangkatnya, nah pangkatnya ini berarti dijadikan bulan juga. Ya, pangkatnya kalau tadi 5 tahun, kalau dijadikan bulan berarti kan 5 kali 12, 60 ya. 60. Nah, silakan dihitung ulang. 60. Coba harusnya saya harus berapa?
Ya, Akmal, silakan. 846.744 rupiah. 800, bentar saya. 8466 7 berapa, Mas? 7 berapa tadi? 846 Oh, 744. 846 Ya, 7. 800.046. Oh, 800.046. Ya, oke. Tadi ketemu sekian sama Mas Akmal, ya. 846.744 ya. Oke, silakan. Yang lainnya apakah ketemu sekian? Yuk, yang lainnya yuk. Ya, Mbak Tarisa, silakan. Sama kayak yang tadi, Pak. 846 Oh, 744. 744. Oke, 2 orang yang mengkonfirmasi sudah. Ayo, 1 orang lagi supaya lebih yakin. Ya, saya butuh 3 jawaban nih supaya kalau 3 orang sama semua berarti anggap saja betul gitu ya. Ya, silakan siapa ini yang duluan? Nur Puspita. Sama Pak, 800. Sama. Oke, ada 3 orang. Tadi ada Mbak Hanum angkat tangan. Silakan Mbak Hanum, sama kah? Iya Pak, sama. Sama juga. Oke, berarti 846 ya. Supaya saya dapat uang 75 juta dalam jangka waktu 5 tahun, terus suku bunganya adalah 15%, nah, maka saya tiap bulan harus menabung sekian. 8466. Gitu ya. 846 744 gitu ya. Oke, terima kasih ya. Sudah banyak yang mengkonfirmasi. Anggap saja jawabannya betul gitu ya. Kebenaran itu kan hal yang terkonfirmasi ya. Kalau belum terkonfirmasi oleh orang lain belum menjadi hal yang benar. Nah, sekarang ini ada nilai sekarang dari anuitas. Ya, nilai sekarang. Ingat, nilai sekarang itu beda dengan yang tadi. Dengan kalau kita mencari kalau saya ingin punya uang sekian, berapa yang saya tabung sekarang? Ya, itu berbeda dengan ini, dengan nilai sekarang ini ya. Nah, nanti kita lihat apa perbedaannya. Nah, nilai sekarang itu rumusnya seperti ini. Ini 1 min. Kalau tadi 1 minnya ada di belakang. Nah, ini di min 1. Tadi kan gini ya rumusnya ya. Nah, 1 plus I pangkat N min 1. Sekarang pangkatnya menjadi min N, min 1-nya pindah ke depan. Jadi 1 min. Ini untuk mencari nilai sekarang dari anuitas. Nah, sehingga untuk mencari P-nya itu sekian. Nah, ini biasanya ada di kasus yang nanti saya kasih tahu kasusnya kapan ini muncul begitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini kasus apa nih? Ini dia nilai sekarang. Ya. Ini yang pertama misalkan Nindi ingin nabung Nindi itu menabung uang setiap tahunnya 2.500.000 setiap tahun sekali karena ditabung di awal tahun. Kemudian suku bunganya itu 12%. Dia nabung di 2020. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa nilai tabungan Nindi setelah 4 tahun? Atau apa ini? Di tahun 2023 setelah 4 tahun begitu ya. Nah, maka kita bisa mencari namanya ini future value. Ya, ini namanya future value. Aduh, sulit sekali ya menulis menggunakan mouse di PPT itu ya. Nah, ini namanya future value atau nilai masa akan datang. Kalau saya nabung 2.500.000 ya. Nabungnya berapa? Selama 4 tahun, berarti setahun sekali, pangkatnya 4. Kemudian tingkat suku bunganya 12%, maka uang saya setelah 4 tahun menjadi sekian. 11.900.000. Nah, kalau ini ditarik ke sekarang, nah misalkan masih dengan kasus yang sama tadi ya, ditarik itu maksudnya nilai uang 11.900.000 ini kan nominal uang yang ada di rekeningnya Nindi di tahun 2023. Ya, nilai uang yang ada di rekeningnya Nindi di tahun 2003. Nah, itu kalau mau ditarik ke tahun 2020 itu sama dengan berapa sih? Nah, ini berarti menggunakan present value atau nilai sekarang. Rumusnya menggunakan ini.
1 min, pangkat min N. Kalau tadi kan ini min 1 di belakang. Nah, sekarang ini di depan. Ya, kenapa kok bisa seperti ini? Saya nggak bisa menjelaskan sampai sejauh itu ya, karena ini matematika yang murni, pure matematika, menggunakan turunan-turunan begitu ya. Dibolak-balik diturunkan sehingga ketemu kayak gini. Nah, ini ada 1 min. Nah, sehingga setelah dihitung, dia nabung 2.500.000 terus tiap bulannya. Kemudian ada suku bunganya 12%, pangkat min 4, dibagi juga 12%. Sehingga nilai sekarang dari uang nindi yang 11 juta tadi, ya, yang ditabungkan 2.500.000 terus tiap bulan sampai 4 tahun, itu nilai sekarang itu cuma 7.500.000 atau 7.600.000 ini tadi. Ya, artinya apa? Nilai uangnya nindi yang hampir 12 juta tadi di tahun 2023 itu kalau mau ditarik ke sekarang itu nilainya sama dengan 7.600.000 ini. Atau 7.500.000 sekian. Nah, itu namanya present value. Present value dengan mendiskonto istilahnya ya. Kalau kalian belum tahu apa itu diskonto, nanti sambil jalan nanti kalian akan paham. Karena orang akuntansi itu pasti tahu benar apa itu diskonto. Ya, mendiskonto. Ini kalau kita menggunakan nilai sekarang, artinya kita menarik 2.500.000 yang saya tabung tiap bulan selama 4 tahun itu kalau dijadikan ke nilai sekarang tuh nilainya cuma sekian loh. Ya. Ini kasusnya beda dengan yang tadi. Yang mana tadi? Yang ini. Nah, kasus yang 75 juta tadi. Saya pengen punya uang 75 juta. Udah saya harus nabung berapa sekarang? Ya, selama sekian tahun, bunganya sekian. Itu beda dengan uang 75 juta 5 tahun lagi itu sama dengan nilainya sama dengan berapa sekarang. Itu kan beda. Ya. Karena nanti ada soal-soal yang membingungkan kalian. Ini harus pakai rumus yang mana ini? Ya, rumus yang P-nya ini, yang tadi mencari 75 juta, P-nya geser ke depan, SN-nya geser ke atas. Ya. Saya tulis nggak ya di sini? Oh, kayaknya enggak ya. Ini, kalian pakai rumus yang tadi. P, kalau yang ini kan P sama dengan SN per ini pindah ke sini, pindah ke bawah sini. Nah, ini kan kita mencari, saya ingin punya uang sekian 5 tahun lagi atau sekian tahun lagi. Berapa yang harus saya tabung tiap bulan atau tiap tahun? Nah, itu beda dengan kasus yang tadi. Kalau kasus yang nindi ini, nilai uang saya 4 tahun lagi itu sekian. Uang saya 4 tahun lagi itu sekian, 11 juta sekian. Itu kalau ditarik ke sekarang nilainya sama dengan berapa? Ya, ini beda. Gitu ya. Nanti kalian baca-baca, kalian cermati sambil jalan kalian akan paham, bisa membedakan itu gitu ya. Nah, ini ada contoh kasus sekarang. Kita coba kasusnya. Gladys ingin beli rumah secara kredit senilai 80 juta. Nah, seperti biasa ya, kalau kita beli rumah itu kan kita bisa kredit. Nah, pihak developer itu ngasih jangka waktu 2 tahun. Artinya saya bisa mencicil selama 2 tahun dengan bunga 15% per tahun. Nah, kalau ini berarti berapa cicilan saya setiap bulannya? Nah, ini kira-kira pakai rumus yang mana? Kira-kira. Berarti kan ini saya dapat pinjaman rumah nih ya. Saya anggap saja saya sudah dipinjamin rumah 80 juta selama 2 tahun. Nah, kemudian saya harus mencicilnya. Nah, berarti dengan bunga sekian ya. Berarti saya harus mencari ya berapa sih besar cicilannya per bulan. Tapi ini menggunakan prinsip present value. Kenapa di present value kan atau dinilai sekarang kan? Karena 80 juta tadi itu kan diasumsikan saya mencicil selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun dengan bunga 15%. Saya harus nyicil terus sampai 2 tahun.
ini kalau di present value kan tuh berapa sih ketemunya cicilan? Maka saya menggunakan rumus P. Tapi P yang mana? Yang min satunya di depan, 1 min 1 plus I, yang kayak gini pangkat min N. Atau saya menggunakan rumus yang P yang kedua. Yang P yang kedua itu yang sama seperti tadi, 1 plus I pangkat N min 1. Nah, ini yang membingungkan. Pakai yang mana? Nah, kalau model kasusnya seperti ini, maka kita harus menggunakan yang, bentar saya clear dulu. Ya, kita menggunakan yang present value atau yang nilai sekarang. Yang nilai sekarang itu yang mana? Berarti yang menggunakan yang kasus ini. Nah, yang ini, yang rumus yang ini. Present value. Hanya saja yang ini, yang dicari itu bukan AN-nya, tapi yang P-nya, karena kita disuruh mencari berapa cicilannya. Nah, ini menggunakan rumus yang ini, tapi menggunakan yang P-nya. Ya, cari P-nya. Kalau P-nya geser ke sebelah kiri, berarti AN-nya pindah ke atas. AN per ini. Gitu ya. Kan kita mencari cicilannya, P-nya ke sebelah kiri. AN-nya nanti ini pindah ke atas. Dibagi dengan ini dia. Oke, silakan dicari. Atau sebentar ya, saya discard dulu. Saya kopikan aja lah ya soal rumusnya. Kok ngehang? Ini menggunakan yang ini. Nah, hanya saja yang dicari adalah P-nya, sehingga AN-nya pindah ke atas, P-nya pindah ke sebelah kiri. AN dibagi dengan yang dalam kurung besar ini. Coba ketemunya berapa ini? Ya, Tarisa, ketemu Tarisa? 2.878.931. Berapa? 2 juta. 2? Iya. Bentar, saya taruh bawah aja ya. 2 juta berapa? 878.931, iya. 2878. Oke, ada jawaban yang lainnya? Ya, Nur Puspita. Ketemu berapa, Mbak Nur? 3.878.931. Oh, beda 1 juta. Oke, ini 3 juta. Ada yang lain lagi? Silakan. Ada 2 juta, ada 3 juta, selisih 1 juta. Ini yang mana nih yang benar nih? Coba diulangin lagi. Ini menggunakan anuitas, begitu ya. Ya, silakan Mbak Hanum, ketemu berapa? Ketemu 3.878.931. Oke, berarti ini ada 2 orang ya. Ada 2 orang yang mengkonfirmasi. 2 orang. Ya, Vivi Arianti. Ketemu 3.878.931. Oke, berarti ada 3 orang.
Oke ya, berarti anggap saja jawaban ini yang benar seperti itu ya. Siapa tadi yang jawab pertama tadi? Coba tolong dicek ulang menggunakan rumus yang ini. Rumus yang ini, P ini, P-nya pindah ke kiri, AN-nya pindah ke atas. Ya, dibagi dengan yang di dalam kurung ini. Nah, sekarang saya akan coba ngecek. Saya coba ke perhitungan saya, apakah benar. Nah, untuk anuitas ini saya sudah punya punya tabelnya. Jadi kalau masukkan angkanya saja ya. Bentar, saya cari tabel saya dulu. Ya. Tadi harga rumahnya berapa? 80 juta ya? Iya, Pak. 80 juta. Kemudian angsurannya berapa kali? 2 tahun ya? 2 tahun bulanan berarti 24 kali ya? Bunganya berapa persen per tahunnya tadi? 15 ya. Nah, kita cek. Nah, besar angsurannya itu ini 3.800 sekian. 3878. Ya, 3878 selama 24 bulan. Nah, sampai dia sisanya itu 0, sisa pinjamannya itu 0. Nah, ada di angka segini, sisa pinjamannya 0. Ini jangan dilihat ya. Karena ini kan periode ke-25 sudah nggak dihitung. Ini sisa pinjamannya 0 ada di periode ke-24. Selama 24 tahun dia akan mencicil sehingga hutangnya menjadi 0. Nah, apa yang kita bisa lihat dari sini? Coba saya perhatikan dulu tabel ini. Ini ada yang menarik ya. Ini juga jadi catatan kalian kalau kalian mau pinjam uang atau apapun itu ya, cicilan rumah atau apapun itu, dia pasti menggunakan konsep anuitas. Nah, konsep anuitas ini dia menariknya seperti ini. Semakin lama jangka waktunya atau jumlah angsurannya, maka sebenarnya besar angsuran kita itu kan terbagi menjadi 2. Antara angsuran pokok dan angsuran untuk bunga. Ya, ini adalah pokoknya, pokok yang saya angsur. Maksudnya begini, dari 3.800 ini itu 2.878 itu adalah pokoknya. Pokok nanti ini akan mengurangi pinjaman saya. Ya, awalnya pinjaman saya 80 juta, saya cicil 2.800. Loh Pak, kok enggak 3 juta? Nah, saya cicil 2 juta karena yang 1 juta adalah bunganya. Terus seperti itu. Nah, bisa kita lihat kalau semakin sedikit jangka waktunya, itu pokoknya yang dicicil itu semakin besar. Lebih besar daripada bunganya. Nah, sekarang kita lihat, coba misalkan saya mengangsur selama 5 tahun. 5 tahun itu 60 bulan. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau saya ngangsurnya selama 60 bulan, ya, di sini kelihatan pokoknya sekian yang saya angsur, bunganya sekian. Hampir sama, hampir seimbang. Ya. Atau saya perpanjang lagi, kalau saya ngangsurnya itu tadi 5 tahun ya, 60 kali. Saya ngangsurnya selama 10 tahun, berarti ini 120 kali. Nah, coba sekarang kalian lihat, bedanya jauh sekali. Kalau saya ngangsurnya 120 kali, bunganya 15%, besar angsuran saya itu cuma 1.290.000. Tapi dari 1.290.000 itu 1 jutanya itu hanya untuk bayar bunga saja. Yang ngurangin utang saya cuma 290.000 saja. Sehingga pada tahun pertama hutang saya tinggal 79.700.000. Berkurang cuma 290.000. Sekarang cek lagi tahun kedua, atau bulan kedua setelah saya nyicil misalkan ya, saya nyicil besaran yang sama. Ternyata dari besaran yang sama ini 996-nya itu adalah bunganya dan pokoknya itu sekian. Bisa kelihatan ya. Nah, inilah kenapa banyak orang bertanya-tanya begitu ya. Ketika dia mau ngelunasin utang ke bank, saya sudah nyicil selama 1 tahun. Nah, sudah ada di sini misalkan ya, ini saya garis merah kuning. Saya sudah nyicil setahun. Cicilan saya tiap tahunnya tiap bulannya itu 1 juta sekian, 1 juta hampir 1.300.000 ya.
Ini yang sudah saya cicil tiap bulan 1.300.000 terus. Utang saya setelah di tahun ke-12 itu kok tinggal 76 juta. Loh, kok banyak banget, Pak? Utang saya loh awalnya 80 juta. Saya nyicil 1.300.000. Setelah 12 kali saya nyicil, kok utang saya cuma berkurang berapa ini? Nggak sampai 4 juta ya. Ini kan 76 juta. Berarti kan nggak sampai 4 juta. Padahal loh saya nyicilnya 1.300.000 selama 12 kali. Utang saya kok sekarang tinggal 76 juta. Kok bukan tinggal masih 76 juta. Kok hanya berkurang berapa ini? Kita cek. Ini dikurangin dengan ini. Hanya berkurang 3.700.000 setelah saya nyicil sebanyak 12 kali. Selama ini 1 juta. Hanya berkurang sekian. Nah, ini konsep ini yang dipakai oleh bank laki-laki. Kenapa? Karena bank itu dia tidak mau orang yang berhutang ke mereka itu ngelunasin lebih cepat. Mereka nggak mau orang yang ngelunasin lebih cepat ke mereka itu mereka nggak mau. Itu konsep yang dipakai oleh bank. Ya, sehingga mereka di tahun-tahun awal atau di cicilan-cicilan pertama itu bunganya lebih besar, gitu ya, daripada pokoknya. Nanti menjelang akhir, oh ini masih 60 ini ya. Ini coba saya seret sampai 120. Sampai 120 mana? Nah, ini dia. Sampai 10 tahun ya, 120 kali cicilan. Dan ini saya drag ke bawah. Nah, coba kita lihat ke bawah. Nah, menjelang akhir-akhir baru dari 1.300.000 yang saya cicil itu 1.200.000 lebihnya itu adalah bunga pokoknya. Bunganya cuma 15.000. Menjelang akhir saja. Nah, ini konsep anuitas yang dipakai oleh bank. Makanya banyak orang bilang kalau pinjam ke bank, terutama nyicil rumah yang pakai konsep anuitas, itu jangan dilunasi lebih dulu. Kenapa? Karena kalau dilunasi lebih dulu itu merugikan bagi kita. Kenapa? Ini tadi contohnya. Saya udah nyicil berapa ini? Coba saya hitungkan ya. Cicilan saya. Cicilan saya dari bulan pertama sampai bulan 12. Nah, saya udah nyicil 15 juta lebih. Tapi utang saya cuma berkurang 3.700.000. Bayangkan betapa kejamnya bank itu ya. Nah, ini konsep dari anuitas tadi. Artinya apa? Kalau mau pinjam uang ke bank silakan, tapi jangan menggunakan jumlah angsuran yang lama. Gunakan yang pendek-pendek saja. Pinjam uang 80 juta ya gunakan saja misalkan saya pakai 2 tahun, 24 kali gitu ya. Nah, sehingga ketemunya sekian. Saya lebih banyak bayar pokoknya daripada bunganya. Ya. Pokoknya bayar 2 juta sekian, bunganya cuma 1 juta. Terus seperti itu. Nah, tapi kalau ini diganti ke 120 kali tadi selama 10 tahun, ini dia. Saya hanya bayar pokoknya sedikit, bayar bunganya yang banyak. Sehingga dari 15 juta sekian tuh saya cuma mengurangi hutang saya 3.700.000 saja. Sisanya untuk bayar bunga. Nah, ini adalah konsep dari anuitas. Ya. Oke. Tadi ya jawabannya. Nah, kemudian kasus yang kedua, satu lagi. Nah, sekarang kasus yang kedua seperti ini. Jika Gladys memutuskan untuk menabung dahulu. Kalau nabung berarti taruh di bank uangnya. Selama 2 tahun. Agar bisa beli rumah tersebut secara tunai. Nah, berapa yang harus ditabung setiap bulannya jika suku bunganya itu diasumsikan 12% per tahunnya. Kemudian harga rumahnya itu 100 juta. Naik. Kalau mau beli tunai harganya naik 100 juta. Kalau mau beli kredit tadi cuma 80 juta. Nah, kalau seperti ini, ingat, ini bukan lagi pakai rumus yang kayak gini. Bukan present value. Ya, tapi menggunakan rumus yang di awal tadi. Nah, yang ini tadi. Yang saya pengen punya uang sekian juta selama sekian tahun. Nah, saya harus nyimpan berapa? Nah, sama dengan menggunakan rumus ini tadi. Nah, ini saya taruh ke sini aja. Nah, sebentar.
Nah, hanya saja ini yang dicari adalah P-nya, lagi-lagi P-nya. Karena Gladys ingin punya uang 100 juta kan? Karena 2 tahun lagi dia harus beli rumah harganya 100 juta. Nah, dia harus nabung selama 2 tahun, suku bunganya 12%. Nah, berapa yang harus dia tabungkan setiap bulannya? Maka kita pakai rumus yang ini. Yang min satunya ada di belakang. Coba dicari ketemunya berapa ini. Ada yang udah ketemu? Berapa yang harus saya cicil selama, yang harus saya tabung selama 2 tahun itu? Per bulannya berapa? Saya nabung berapa per bulannya? Setiap bulan ya, sini yang ditanyakan. Berapa yang ditabung setiap bulannya? Jika itu dia yang diasumsikan. Berarti ini P-nya pindah ke kiri, SN-nya pindah ke atas. SN-nya itu kan yang dituju, yang pengen dapat uang 100 juta tadi. Dibagi dengan ini. Ya, silakan kalau ada yang ketemu. Ya, Vivi, silakan. 3.707.35. 3.700.007.350. 3.707.350. 3.700.07. 3.707.350. 350. Masa nyebut kayak gini aja bingung. Ini bukan 3.700.07 ya, tapi 3.707. Oke, Mbak Tarisa tadi resen, silakan. Saya 1.129.977. 1 juta 129.977. Wah, beda. Ada lagi? Lagi nono soal sak kelas isinya beda semua ya. Ayo Mbak Zalfa. 3.707.350. Sama kayak Oh, gitu, ini Pak. mengkonfirmasi Mbak Vivi. Ya, ini ada 2 orang berarti. Ya, yang lainnya? Ya, Nur Puspita, silakan. 3.707.350. Oke, ada 3 orang. Ya, berarti anggap saja yang 3.707 ini benar. Ya, nanti silakan kalian hitung ulang gitu ya. Menggunakan rumus yang ini, tapi yang dicari adalah P-nya. P-nya geser ke kiri karena SN-nya itu adalah yang dituju. Yang dia pengen punya uang 100 juta kan, SN-nya. Oke, seperti itu. Ya. Oke, berarti saya anggap untuk kasus ini sudah beres. Nah, ini dia. Ini tugas ada di PDF yang sudah saya share tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama 11, 12. Berarti ada berapa? Ada 8 soal. Sama kerjakan di kertas, di foto, di PDF kan, atau kerjakan di Word juga nggak apa-apa, di PDF kan. Kirim ke saya melalui Google Classroom. Untuk tugas pertemuan kedua. Ya. Kalian bisa cek di Google Classroom. Di sana sudah saya upload juga, saya scan-kan juga soal-soalnya. Nanti kalian cek sendiri. Sudah ada di Google Classroom-nya. Ya. Kalian cek di pertemuan kedua, di assignment kedua. Ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga kalian juga bisa bisa menghitung gitu ya kalau ada kasus-kasus